Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Gustina dari Prodi PIPS dengan NIM 25370078. Di sini saya ingin menjelaskan konsep-konsep esensial dalam geografi. Yang pertama, lokasi. Lokasi adalah yang merujuk pada posisi suatu tempat atau objek di permukaan bumi relatif terhadap titik acuan lain. Ada dua jenis lokasi. Yang pertama, lokasi absolut, yaitu lokasi ditentukan oleh koordinat seperti garis lintang dan bujur. Misalnya, Jakarta berada di 6 LU dan 106 BT. Yang kedua, lokasi relatif, berdasarkan hubungan dengan tempat lain seperti Bandung dekat dengan Jakarta. Konsep ini esensial untuk pemetaan dan analisis spesial. Yang kedua, jarak. Jarak adalah ukuran pemisahan fisik atau spesial antara dua titik. Dalam geografi, jarak tidak hanya fisik seperti kilometer, tetapi juga bisa bersifat fungsional atau waktu tempuh atau psikologis. Persepsi subjektif, misalnya jarak antara dua kota mempengaruhi perdagangan dan migrasi. 3. Keterjangkauan. Keterjangkauan menggambarkan kemudahan untuk mencapai suatu tempat dari lokasi lain dipengaruhi oleh infrastruktur, transportasi, dan hambatan alam. Contohnya, aksesibilitas tinggi di kota besar seperti Surabaya karena jaringan jalan tol, sedangkan rendah di daerah pegunungan terpencil. Konsep ini penting dalam perencanaan urban dan analisis alur barang atau jasa. 4. Morfologi. Morfologi dalam geografi merujuk pada bentuk, struktur, dan evolusi permukaan bumi atau elemen buatan manusia. Morfologi terbagi dua, yaitu morfologi dalam geografi fisik, yaitu bentuk lahan seperti pegunungan atau sungai, misalnya morfologi dalam karst di Gunung Kidul. Yang kedua, morfologi dalam geografi manusia, seperti struktur kota, seperti pada jalan atau bangunan, atau morfologi urban. Ini membantu memahami proses pembentukan dan perubahan landscape. Yang kelima, aglomerasi. Aglomerasi adalah mengelompokkan aktivitas ekonomi atau populasi di suatu area terbatas untuk memanfaatkan skala ekonomi dan efek eksternalitas positif. Contoh, kawasan Makesri di Bekasi yang berkumpul untuk efisiensi transportasi dan tenaga kerja. Konsep ini dari teori ekonomi spesial Alfred Weber yang menjelaskan mengapa kota-kota besar seperti Jakarta mengalami pertumbuhan cepat. Yang keenam, nilai kegunaan. Nilai kegunaan adalah manfaat atau kepuasan yang diperoleh dari penggunaan suatu ruang atau sumber daya dalam geografi. Ini terkait dengan bagaimana manusia menilai lokasi berdasarkan fungsi. Misalnya, nilai tinggi untuk lahan pertanian subur di Jawa Tengah. Konsep ini sering digunakan dalam analisis keputusan lokasi bisnis, di mana utilitas maksimal dicapai dengan meminimalkan biaya dan memaksimalkan akses. Yang ketujuh, interaksi dan interdependensi.
Interaksi adalah hubungan timbal balik antara elemen spesial seperti alur migrasi, perdagangan, atau informasi. Interdependensi menekankan ketergantungan manual di mana perubahan di suatu tempat mempengaruhi yang lain. Misalnya, ketergantungan Indonesia pada impor minyak dari Timur Tengah. Konsep ini mendasari model gravitasi dalam geografi, di mana interaksi sebanding dengan ukuran populasi dan berbanding terbalik dengan jarak. 8. Diferensiasi area. Diferensiasi area menggambarkan variasi karakteristik antar wilayah akibat faktor fisik, budaya, atau ekonomi. Contoh, perbedaan antara wilayah pantai atau perikanan dan pegunungan atau pertanian. Di Indonesia, konsep ini menjelaskan mengapa tidak semua tempat sama dan digunakan untuk analisis regional seperti zonasi iklim Köppen. 9. Keterkaitan ruang. Keterkaitan ruang merujuk pada hubungan fungsional dan koneksi antar wilayah seperti jaringan transportasi atau rantai pasok global. Contohnya, keterkaitan antara Pelabuhan Tanjung Priok dengan pusat produksi di Jawa Barat. Ini esensial dalam memahami globalisasi dan bagaimana ruang terintegrasi sering dianalisis melalui konsep-konsep ruang alur versus ruang lokasi.